Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Putri Raini dengan NIM 245520111311. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan konfigurasi dasar jaringan dan firewall pada satu router virtual mikrotik dan satu klien Ubuntu sesuai dengan soal tes jaringan komputer 2. Nah, di sini topologi yang saya gunakan terdiri dari satu router virtual mikrotik dan satu klien Ubuntu. Sini kita lihat terlebih dahulu networknya. Nah, pada router mikrotik adapter pertama saya gunakan sebagai WAN dan terhubung ke NAT. Lalu pada adapter kedua saya gunakan sebagai LAN yang terhubung ke internal network. Lalu setelah itu pada Ubuntu-nya tersendiri, adapter jaringan saya hubungkan ke internal network yang sama sehingga klien ini dapat berkomunikasi dengan router. Nah, langsung kita running saja mikrotik dan Ubuntu-nya. Kita start. Nah, pada mikrotik saya akan menunjukkan konfigurasi dasar jaringan, dimana pertama kita akan masukkan interface print. Nah, di sini seperti yang dilihat, saya menggunakan interface WAN dan LAN sesuai topologi yang sudah saya atur. Lalu IP address print. Nah, di sini untuk jaringan LAN-nya sendiri saya menggunakan alamat 192.168.11.1 dengan subnet 24 karena 2 digit terakhir NIM saya adalah 11. Lalu pada alamat IP router pada sisi LAN itu 192.168.11.1. Setelah itu kita lihat DHCP-nya, IP DHCP client print. Nah, di sini sudah terhubung dengan statusnya bound dengan IP address yang sama dengan WAN. Setelah itu kita lihat DNS-nya, IP DNS print. Nah, di sini sudah masuk ke server 888.111. Setelah itu kita juga lihat IP firewall NAT print. Nah, di sini saya juga mengaktifkan DNS pada router dan menambahkan NAT masquerade agar klien pada jaringan LAN dapat mengakses internet. Selanjutnya kita coba di Ubuntu, kita lihat, kita periksa. Nah, pada Ubuntu ini saya menggunakan alamat IP dengan 192.168.11.2 dengan subnet 24. Lalu kita lihat IP root yang dimana menunjukkan bahwa default gateway-nya adalah 192.168.11.1, yaitu merupakan alamat LAN dari router mikrotik. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke uji koneksi dasarnya, dimana kita langsung masukkan saja uji koneksi dari klien ke router menggunakan alamat gateway. Kita ping C 3.192.168.11.1. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat hasil ping berhasil, yang berarti klien sudah terhubung ke router. Nah, selanjutnya kita akan uji akses keluar jaringan menggunakan google.com. Kita masukkan
Nah, di sini sudah berhasil yang dimana konfigurasi IP, routing, DNS, dan NAT sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke Mikrotik. Kita akan menampilkan firewall rules-nya. Kita masukkan IP firewall filter print. Nah, di sini saya sudah menambahkan rule yang meliputi pertama pemblokiran dari klien router pada jam 12 sampai jam 1 siang, lalu mengizinkan klien menggunakan HTTP dan HTTPS, lalu memblokir FTP dan Telnet, lalu memblokir situs seperti Facebook dan YouTube. Setelah itu membatasi akses Winbox ke router hanya dari IP klien tertentu. Nah, sekarang kita akan cek atau uji blok FTP-nya. Mana kita masukkan di Ubuntu-nya. FTP DLP. Nah, di sini kita menggunakan port 21. Kita cek. Nah, seperti yang bisa dilihat, pada pengujian ini terminal tidak menunjukkan koneksi berhasil dan setelah beberapa detik langsung kembali ke promptnya. Nah, ini menunjukkan bahwa port 21 memang sudah tidak diizinkan, yang berarti rule blokir FTP itu berjalan. Selanjutnya kita akan uji blok telnetnya. Kita masukkan Nah, di sini kita pakai port 23. Kita lihat. Nah, untuk pengujian telnet pun sama, langsung kembali ke promptnya itu sendiri yang menunjukkan bahwa port 23 ini tidak diizinkan dan rule blokir telnet itu berjalan. Nah, selanjutnya kita akan uji coba Facebook dan YouTube. Kita seperti yang dilihat di sini, kita sudah memasukkan rule pemblokiran pada Facebook dan YouTube berbasis domain untuk akses sistem situs tersebut. Sekarang kita coba akses dari sisi klien Ubuntu. Sini kita akan buka browsernya. Nah, kita kita akan coba masuk ke incognito. Sini kita masukkan facebook.com. Nah, seperti yang bisa dilihat, kita masih bisa masuk ke Facebook tersebut, ke situs Facebook. Kita coba yang YouTube. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa pemblokiran tidak berjalan. Nah, ini tuh disebabkan karena layanan web modern. Jadi, hasil pengujian di browser dapat dipengaruhi oleh cache, koneksi lama, CDN, dan domain pendukung lainnya. Namun, seperti yang sudah dilihat, saya sudah melakukan rule pemblokiran untuk Facebook dan YouTube sesuai dengan soalnya. Close saja. Nah,
Lalu setelah itu kita akan uji Winbox. Nah, di sini seperti yang sudah dilihat ya. Untuk akses Winbox, saya sudah membatasi agar router hanya dapat diakses dari IP client tertentu. Ini seperti yang bisa dilihat. Di sini terlihat ada rule yang mengizinkan akses Winbox dari IP client, dan ada rule lain yang memblokir akses dari selain IP tersebut. Dengan demikian, akses manajemen router menjadi lebih aman. Lalu selanjutnya kita akan menunjukkan statistik firewall di sini. Kita masukkan IP firewall filter print stats. Nah, di sini untuk memastikan rule firewall benar-benar bekerja, saya juga menampilkan si statistik firewall ini. Nah, dari counter yang bertambah dapat dilihat bahwa rule pemblokiran yang diuji memang aktif dan digunakan oleh traffic dari klien. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang rule berdasarkan waktu. Di sini pada Ubuntu kita masukkan 3.1.9.1.6.8.11.1. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sudah memasukkan rule pemblokiran ping yang dimana pembatasan waktu pukul 12 sampai jam 1 siang. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini tetap berhasil karena ini dilakukan di luar jam tersebut. Maka ping masih bisa dapat berjalan. Namun konfigurasi time-based firewall sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan soal. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil konfigurasi dan pengajuan yang telah ditentukan, router virtual MikroTik dan klien Ubuntu sudah berhasil dikonfigurasi. Klien dapat terhubung ke router, konfigurasi dasar jaringan berjalan dengan baik, dan aturan firewall telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan soal, yaitu pembatasan ping berdasarkan waktu, pembatasan layanan HTTP dan HTTPS, pemblokiran FTP dan Telnet, pemblokiran situs tertentu, serta pembatasan akses Winbox. Demikian demonstrasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.